Dengan modal hanya 300.000, teman-teman bisa sukses ternak ayam kampung. Kita akan bahas setelah yang satu ini. Halo teman-teman semua, apa kabar dan salam sukses buat kita semua. Untuk video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari salah satu teman kita. Pertanyaannya kurang lebih seperti ini. Bang, saya punya modal 300.000. Apakah bisa ternak ayam? Jawabannya tentu saja sangat bisa teman-teman. Jadi pertanyaannya, langkah apa yang harus teman-teman ambil untuk memulai ternak ayam kampung dengan modal hanya 300.000? Jadi langkah pertama yang teman-teman harus lakukan adalah survei pakan. Jadi teman-teman survei pakan apa saja, pakan alternatif apa saja yang tersedia di daerah teman-teman, yang mudah didapatkan dan gratis. Jadi jenis pakan alternatif itu teman-teman sangat banyak, mulai dari umbi-umbian seperti ubi kayu, ubi jalar, ubi talas, dan lain-lain. Kemudian pepaya bisa juga dijadikan sebagai pakan alternatif, dan daunan teman-teman, seperti dan kelor, dan bayam, dan kangkung, dan lain sebagainya. Tapi perlu diingat teman-teman bahwa daunan ini hanya boleh digunakan sebagai pakan tambahan saja, tidak boleh digunakan sebagai pakan utama. Kemudian langkah yang kedua yaitu teman-teman survei lahan. Jadi kalau teman-teman ingin beternak ayam kampung, tentunya teman-teman kan pasti punya lahan. Nah, di sini buat teman-teman yang tinggal di pedesaan atau yang belum padat penduduk, maka teman-teman diumbar saja dulu ayamnya. Kemudian untuk teman-teman yang tinggal di perkotaan atau yang banyak penduduk, maka ini akan menjadi tantangan tersendiri buat teman-teman, karena tentunya teman-teman tidak bisa mengumbar ayamnya. Jadi teman-teman harus membuat kandang supaya ayamnya itu tidak mengganggu tetangga. Tetapi kandang itu tidak perlu bagus teman-teman, yang penting sirkulasi udara lancar dan bisa terkena sinar matahari langsung. Jadi ayamnya akan nyaman tinggal di situ. Jadi kandang tidak perlu mewah. Kemudian langkah berikutnya adalah teman-teman pemilihan ayam. Jadi ini yang perlu teman-teman perhatikan. Jadi teman-teman jangan membeli calon indukan dengan calon pejantan itu dari pengepul, karena apabila teman-teman membelinya di pengepul, tentu saja yang pertama ayamnya akan mahal. Kenapa mahal? Karena si pengepul ini pasti akan mengambil keuntungan juga dari situ teman-teman. Jadi saya sangat sarankan teman-teman membelinya dari peternaknya langsung. Kan biasanya itu di daerah kita pasti akan ada teman-teman yang lainnya sudah sukses beternak ayam kampung. Jadi teman-teman tinggal pergi saja di tempatnya, kemudian melobi untuk membeli calon indukan dan juga calon pejantan. Jadi dengan uang yang 300.000, maka teman-teman sudah bisa mendapatkan 2 indukan yang harga 50.000 dan 1 pejantan dengan harga 200.000. Kenapa pejantannya 200.000? Karena pejantan ini berdasarkan di daerah saya teman-teman. Bisa jadi di daerah teman-teman lebih murah ataupun lebih mahal. Jadi pejantan ini harus teman-teman beli yang
umur 1 tahun ke atas dan bobotnya di atas rata-rata, kemudian badannya punya tubuh yang besar, karena semakin bagus pejantan yang kita punya, maka semakin bagus pula DOC yang dihasilkan oleh indukan ayam kita teman-teman. Jadi saya sarankan beli yang bobotnya di atas rata-rata, kemudian badannya besar dan berumur 1 tahun ke atas. Kemudian langkah berikutnya adalah teman-teman kurung terlebih dahulu ayamnya ini kurang lebih 10 hari sampai 15 hari. Tujuannya supaya si ayam ini menganggap bahwa di situ tempat tinggalnya, maka teman-teman harus mengurungnya terlebih dahulu. Kemudian apabila indukan ini sudah menghasilkan telur, sudah mulai bertelur, maka teman-teman buatkan pekarangan untuk tempat bertelur indukannya ini, tetapi teman-teman harus pisahkan. Jadi jangan dibuat pekarangan hanya satu, jadi teman-teman harus buat pekarangan itu 2, supaya nanti ketika indukan ayam ini bertelur tidak tercampur teman-teman. Kemudian apabila sudah menetas, maka teman-teman bisa langsung memisahkan dari indukannya, supaya indukan ayam-ayam teman-teman itu bisa bertelur kembali dan menghasilkan DOC. Untuk cara merawat DOC tanpa menggunakan lampu, saya sudah membuatkan videonya teman-teman, jadi teman-teman bisa tonton setelah menonton video ini. Kemudian juga cara menghilangkan naluri sifat menyerang pada indukan ayam-ayam kampung, saya sudah buatkan juga videonya, teman-teman bisa nonton setelah menonton video ini. Kemudian langkah selanjutnya adalah teman-teman perlahan akan membuatkan kandang. Jadi teman-teman perlahan dibuat sedikit-sedikit teman-teman. Jadi apabila teman-teman melakukan ini secara disiplin dan teman-teman mau belajar, maka dalam jangka waktu 1 tahun, maka teman-teman akan bisa menghasilkan ayam kampung itu dengan ratusan ekor teman-teman. Ini ratusan ekor ya teman-teman, belum bisa dalam jangka waktu 1 tahun itu belum bisa ribuan, tapi minimal teman-teman sudah bisa menghasilkan ratusan ekor ayam kampung teman-teman. Dan ini bisa jadikan sebagai pekerjaan utama apabila teman-teman benar-benar serius dalam beternak ayam kampung. Oke, mungkin sampai di sini dulu untuk sharing-sharing kita. Mohon maaf bila ada kata yang kurang menyenangkan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman.